Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada masuk ke pengertian haji. Haji atau dalam bahasa Arab hajj adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Musdalifah. Kemudian syarat, rukun, dan wajib haji. Yang pertama, syarat haji. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan seorang budak. Yang kelima, istitha'ah atau mampu. Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib untuk berhaji atau berumroh. Kemudian rukun haji. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bercukur rambut ya, dari atas rambut kepala, ketiak, dan kemaluan. Dan keenam, tertib atau sesuai dengan urutannya. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah. Kemudian wajib haji. Yang pertama, ihram haji dari miqat. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontarkan jumrah. Yang kelima, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang keenam, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah. Akan tetapi wajib membayar dam. Meninggalkan tawaf wada bagi jamaah haji yang uzur, yaitu sakit atau sedang haid, tidak diperkenalkan membayar dam. Kemudian masuk kepada hukum haji. Yang pertama, wajib. Wajib di sini bukan hanya terbatas untuk berhaji pertama kali, tetapi juga karena adanya nazar, qada, atau karena murtad dan kembali lagi masuk Islam. Seorang yang cukup syarat dan belum pernah berhaji sejak balik, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Ulama mengistilahkan haji ini sebagai haji Islam. Maksudnya ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam. Terkait nazar, seorang muslim yang telah berhaji namun ia kemudian bernazar akan pergi haji jika doanya terkabul, maka wajib baginya melaksanakan kembali ibadah haji. Kendati haji kedua dan seterusnya bagi yang bersangkutan hukumnya sunnah. Namun jika sudah bernazar, maka menjadi wajib baginya kembali melaksanakan rukun Islam kelima ini. Sementara wajib dalam hal qada maksudnya itu jika seorang jemaah haji tidak melakukan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena suatu hal lain, maka diwajibkan mengulang kembali hajinya tahun berikutnya, meski dia pernah berhaji sebelumnya. Adapun terkait murtad dalam pandangan mazhab al-Malikiyah, seorang yang sudah pernah mengerjakan ibadah haji kemudian murtad dalam Islam, bila ia kembali masuk Islam maka wajib baginya berhaji lagi. Alasannya karena kekafiran telah menghapus amalan-amalan yang pernah dikerjakannya termasuk haji. Namun mazhab al-Syafi'iyah memandang orang yang murtad dan kembali masuk Islam, haji yang pernah dikerjakannya tidak terhapus sehingga tidak perlu mengulangi lagi hajinya. Kemudian masuk ke sunnah. Sunnah ibadah haji yang sunnah adalah yang dikerjakan untuk kedua kali atau yang dikerjakan anak
yang belum balik namun sudah mumayyiz, sebab perintah mengerjakan haji hanya sekali dalam seumur hidup. Yang ketiga, makruh. Misalnya haji yang dilakukan berulang-ulang dengan menghabiskan banyak biaya, sementara orang-orang di sekelilingnya kelaparan. Demikian pula dengan wanita yang berhaji tanpa izin suaminya. Yang keempat, haram. Hukum haji haram jika biaya pelaksanaan haji ini didapat dari jalan yang tidak benar, misal haji dari merampok, menipu, mencuri, membuangkan uang atau menghasilkan riba, juga korupsi, suap dan lainnya. Namun meski dalam ilmu fikih hukumnya haram, bila ibadah haji yang dikerjakan lengkap dan semuanya syarat dan rukunnya terpenuhi, ibadah hajinya tetap sah dan secara hukum menjalankan ibadah hajinya gugur. Kemudian sunnah haji. Sunnah haji ini maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Amalan ini sebagai pelengkap pelaksanaan haji, bila tidak dikerjakan juga tidak mengapa karena tidak berdosa. Apa saja yang termasuk amalan sunnah dalam haji? Berikut diantaranya. Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya yang ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Yang keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Dan kemudian mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Selanjutnya memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf qudum, tarwiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air Zam-Zam, melakukan tawaf sunnah selama di Mekah. Itu merupakan beberapa sunnah-sunnah haji. Larangan-larangan haji. Larangan khusus bagi laki-laki yaitu tidak boleh memakai pakaian yang jahit seperti kaos, kemeja ataupun celana. Kemudian memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki, tidak boleh. Kemudian menutup kepala atau menggunakan topi. Kemudian larangan khusus bagi perempuan saat melaksanakan ibadah umroh atau haji, jamaah perempuan dilarang untuk mengenakan kaos tangan yang tertutup telapak tangan dan menutupi muka atau mengenakan cadar. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, larangan keduanya atau peraturan ini dibentuk untuk laki-laki dan perempuan, yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum memakai ihram. Kemudian memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan, berburu binatang, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun tidak boleh. Kemudian ini juga dilarang untuk menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Dan juga bercumbu atau bersetubuh, mencaci atau bertengkar, mengucap kata-kata kotor, memotong pepohonan di tanah haram atau di tanah haram itu dilarang ya. Lanjut. Selanjutnya berbagai bacaan dan tata cara haji perspektif kutub sittah. Pertama, ihram. Melakukan ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah dimulai dengan mandi dan memakai pakaian ihram sambil bertalbiyah. Hadis-hadis yang mendasari antara lain Sahih Bukhari nomor 1448, Sahih Muslim nomor 2029, Sunan At-Tirmizi nomor 756, Sunan Abu Daud nomor 1547, Sunan An-Nasai nomor 2699 dan juga Sunan Ibnu Majah nomor 2999. Adapun contoh bacaan talbiyah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari nomor 1448, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa cara talbiyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk
la syarika lak, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji nikmat milikmu, begitu pula kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian pada Sahih Muslim nomor 2029 ada kalimat tambahan, yaitu dari Nafi berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menambahkan talbiyah tersebut dengan bacaan labbaika labbaika wal sa'daika wal khairu biyadika labbaika war ragba'u ilaika wal amal. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi ridhomu, kebaikan ada dalam kekuasaanmu. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, sebagai amal ibadah untuk mencari ridhomu. Terus dan kemudian pakaian dan larangan ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak berjahit dan bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya sholat. Larangan ihram. Hadis yang mendasari yaitu dari Sahih Bukhari nomor 1442, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim yang sedang berihram? Rasulullah menjawab, dia tidak boleh mengenakan baju, topi, celana, mantel kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal. Dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki, dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau pewangian dari daun tumbuhan. Hadis yang serupa juga ada pada Sahih Muslim nomor 2012, Sunan At-Tirmizi nomor 763, Sunan Abu Daud nomor 1554, Sunan An-Nasai nomor 2618, dan Sunan Ibnu Majah nomor 2920. Kemudian yang kedua, berangkat ke Mina. Hadis-hadis yang mendasari antara lain Sahih Bukhari nomor 1021, Sahih Muslim nomor 1123, Sunan At-Tirmizi nomor 808, Sunan An-Nasai nomor 1429, Sunan Ibnu Majah nomor 2995. Dan saya akan contohkan dari Sahih Bukhari nomor 1021, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq berkata, aku mendengar Haris bin Wahab berkata, Nabi SAW salat bersama kami sebagaimana beliau selalu lakukan seperti saat di Mina, hanya 2 rakaat. Itu hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2995, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Ismail dari Atta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berada di Mina pada hari Tarwiyah dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Kemudian selepas itu beliau pergi ke Arafah. Kemudian yang ketiga, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dilakukan pada 9 Zulhijjah, waktu dari terbit fajar 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Hadis-hadis yang mendasari antara lain Sahih Bukhari nomor 1553,
Sahih Muslim nomor 2142, Sunan At-Tirmizi nomor 809, Sunan Abu Daud nomor 1629, Sunan Ibnu Majah nomor 3002 sampai Sunan Ibnu Majah nomor 3002. Hadis, saya contohkan hadis dari Sunan Abu Daud nomor 1629, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal telah diriwayatkan melalui jalur yang lain, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal dan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab al-Tsaqafi, dan maknanya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Nabi SAW melakukan sholat duhur dan asar dengan satu azan di Arafah dan tidak melakukan sholat sunnah serta dua iqamah. Beliau melakukan sholat maghrib serta isya di jama' dengan satu azan dan dua iqamah, serta tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Abu Daud berkata, hadis ini disanadkan oleh Hatim bin Ismail dalam hadis yang panjang, dan sanad Hatim bin Ismail telah disepakati oleh Muhammad bin Ali al-Jufi dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir. Hanya saja ia berkata kemudian melakukan sholat maghrib serta isya dengan satu azan dan satu iqamah. Kemudian Rasulullah menjamak takdim sholat maghrib dan isya. Hadisnya yaitu Sahih Bukhari nomor 1561, telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'bi dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan isya di jamak di Musdalifah. Pada setiap sholat tersebut dibacakan iqamat, namun beliau tidak sholat sunat di antara keduanya dan juga tidak setelah keduanya. Kemudian yang keempat, malam 10 Dzulhijjah jamaah menuju Musdalifah setelah matahari terbenam, disunahkan bertalbiyah dan zikir pada Allah. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Bukhari nomor 1574, Sahih Muslim nomor 2246, Sunan Abu Dawud nomor 1549, Sunan An-Nasai nomor 3005, Sunan Ibnu Majah nomor 3031. Adapun hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari nomor 1574 dengan artinya telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb telah menceritakan kepada kami Wahab bin Zarir telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus al-Aili dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah diboncengkan oleh Nabi SAW dari Arafah menuju Musdalifah, lalu beliau membonceng Al-Fadl dari Musdalifah menuju Mina. Dia berkata, selama dalam dua perjalanan itu beliau senantiasa bertalbiyah sehingga melempar jumrah Aqabah. Kemudian yang kelima, wajib bermalam di Musdalifah pada malam ke-10 Dzulhijjah dan memakai sholat subuh dan menunaikan sholat subuh pada saat fajar. Hadis yang mendasari adalah Sahih Bukhari nomor 1579, Sahih Muslim nomor 2220, Sunan Abu Daud nomor 1650, Sunan An-Nasai nomor 2988 dan Sunan Ibnu Majah nomor 3013.
Adapun hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari nomor 1576 telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Giyas telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Al-Amashi berkata telah menceritakan kepada saya Umar dari Abdurrahman dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah telah aku melihat Rasulullah SAW sholat bukan pada waktunya kecuali dua sholat ini, yaitu beliau menjamak sholat maghrib dan isya dan melaksanakan sholat fajar sebelum waktunya. Kemudian yang keenam, pada 10 Dzulhijjah dari Musdalifah menuju Mina lalu melaksanakan ibadah Id, melempar jumrah, menyembelih, mencukur rambut, tawaf dan sa'i. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Muslim nomor 2290, Sunan Abu Daud nomor 1681, Sunan Ibnu Majah nomor 3004, Sunan An-Nasai nomor 3013. Adapun yang beliau kerjakan pada 10 Dzulhijjah di Musdalifah menuju Mina yaitu, saya contohkan hadis Muslim nomor 2290 telah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dan Abu Idris dari Ibnu Juraj dari Abdullah Jubair dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW melontar jumrah pada hari Nahr 10 Dzulhijjah di waktu duha, dan sudah itu yaitu tanggal 11, 12 dan 13 sudah matahari tergelincir, dan telah menceritakan kepada kami Ali bin Kyasram telah mengabarkan kepada kami, Isa telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata bahwasanya Nabi SAW, yakni hadis semisalnya yang diriwayatkan di hadis yang sama itu diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 818. Kemudian jumrah Aqobah, yaitu dengan melempar kerikil 7 kali dengan takbir dari subuh sampai dengan terbitnya fajar 10 Dzulhijjah. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Bukhari nomor 1630, Sahih Muslim nomor 2282, Sunan At-Tirmizi nomor 829, Sunan An-Nasai nomor 3020, Sunan Ibnu Majah nomor 3021. Contoh hadisnya yaitu Sahih Bukhari nomor 630 yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia berhenti hingga Al-Jumrah Al-Kubra Al-Aqobah, yang Ka'bah Baitullah berada di sisi kirinya sedangkan Mina di sisi kanannya. Lalu dia melempar dengan 7 batu lalu berkata, beginilah cara melempar seorang yang telah diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah, yaitu Muhammad SAW. Kemudian yang ke-8, mencukur habis rambut dan memendekkan rambut. Sunahnya mencukur rambut pada ibadah haji dicukur hingga habis. Untuk laki-laki, bagi wanita memotong rambut seukuran jari. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Muslim nomor 2291,
292 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Laits dalam riwayat lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi bahwa Abdullah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambut, lalu mencukur pula sebagian para sahabat, sedang yang sebagian yang lain hanya menggunting rambut saja. Abdullah selanjutnya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan 1 atau 2 kali orang yang mencukur rambut, kemudian beliau mendoakan pula mereka yang sedang menggunting rambut. Hadis serupa juga ada pada Sunan At-Tirmizi nomor 837, Sunan Ibnu Majah nomor 3035, Sunan Abu Daud nomor 1689. Kemudian yang ke-9 menuju Makkah untuk tawaf ifadah setelah matahari terbit. Kemudian mendekati makam Nabi Ibrahim, sholat 2 rakaat. Afdolnya melepaskan pakaian ihram dan menggunakan pakaian biasa dan memakai minyak wangi. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Muslim nomor 2350 yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mas'ud dan Zubair bin Harb, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sulaiman al-Ahwal dari Taus dari Ibnu Abbas, ia berkata orang banyak telah pulang ke negerinya masing-masing, maka bersabdalah Rasulullah SAW, janganlah seorang pulang sebelum dia tawaf pada di Baitul Mar. Zubair berkata yanharifunna kulla wajhirin, dan dia menyebutkan fi. Dan pada Sunan Abu Daud nomor 1707 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Abu Razak telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melakukan tawaf ifadah pada hari Nahr, kemudian melakukan sholat zuhur di Mina ketika itu, yaitu dalam keadaan kembali kepadanya. Yang ke-10 yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis yang mendasari antara lain Sunan At-Tirmizi nomor 791 yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Unayyah dari Amr bin Dinar dari Taus dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah dan antara Safa dan Marwah untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan beliau. Abu Isa At-Tirmizi berkata hadis semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Abu Isa berkata hadis Ibnu Abbas merupakan hadis hasan sahih, dan demikianlah yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu wajib untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Namun jika dia tidak mampu berlari lalu dia hanya berjalan antara keduanya, mereka berpendapat boleh mubah. Hadis serupa juga diriwayatkan Sunan An-Nasai nomor 2929, kemudian Sunan Ibnu Majah nomor 2977. Kemudian yang ke-11 kembali ke Mina pada hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah dengan melakukan lempar jumroh. Dilakukan pada siang hari dengan tergelincir matahari. Jamaah haji melempar 3
melempar 3 jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah dengan 7 kali lemparan secara berturut-turut sambil bertakbir di setiap lemparan satu batu kerikil. Lalu melempar harus mengenai lubang dan agak bergerak maju sedikit, lalu berdoa mengangkat tangan. Pada jumrah ula dan wusta disunahkan berdoa, namun pada jumrah aqobah tidak disunahkan untuk berdoa. Hadis yang mendasari antara lain Sahih Muslim nomor 2282 yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Al-Amasi dan dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata Abdullah bin Mas'ud melempar jamrah Aqobah dari dalam lembah dengan 7 butir kerikil, dan setiap kali melempar satu kerikil diiringinya dengan takbir. Kemudian dikatakannya kepadanya, sesungguhnya orang-orang yang melempar jumrah dari atas lembah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, inilah tempat berdirinya seorang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Kemudian riwayat yang sama juga diriwayatkan oleh Sahih Bukhari nomor 1632, Sunan An-Nasai nomor 3023, Sunan Ibnu Majah nomor 3021. Kemudian yang terakhir tawaf wada, tawaf yang dilakukan jika akan berangkat keluar kota Mekah atau keluar Mekah. Sebagaimana wajibnya tawaf wada ini, karena tidak ada sa'i setelahnya, kewajiban tawaf wada gugur kepada wanita yang sedang halangan haid dan nifas. Hadis yang mendasari hadis Bukhari nomor 1636, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud telah menceritakan kepada Ami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Taus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum huma berkata, orang-orang yang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah tawaf di Ka'bah Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang ia sedang mengalami haid. Itu beberapa penjelasan dari saya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.